Baik, jazakallah khairan. Ucapkan kepada Pak Rama dan juga teman-teman ANC Mengaji dan seluruh hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 4 permasalahan yang diangkat oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau katakan sebagai 4 permasalahan yang wajib diketahui, dipelajari oleh setiap muslim. Yang pertama adalah ilmu, ya, bagaimana seseorang itu bisa berilmu tentang agama ini. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana agar seseorang bisa mendakwahkan apa yang telah dia pelajari. Dan yang keempat adalah bagaimana seseorang bisa bersabar, ya, dalam 3 poin sebelumnya, yaitu bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, dan juga bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang 4 permasalahan tadi. Saya persilakan kepada Pak Rama untuk membaca matannya kembali sampai kepada akhir ucapan Imam Bukhari. Silakan, Pak. Sebentar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajib. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adilah. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على أذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah, yaitu pertama ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan ilmu mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Yang kedua amal, yaitu menerapkan ilmu ini. Yang ketiga dakwah, yaitu mengajak orang lain kepada ilmu ini. Yang keempat sabar, yaitu tabah dan teguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah kepadanya. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan seandainya Allah menurunkan surat ini saja sebagai hujah buat makhluknya tanpa hujah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujah bagi mereka.
Dan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Baik, barakallahu fiik. Jadi teman-teman semua, sebagaimana yang sudah kita simak tadi, bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah At-Tamimi, beliau memulai penyebutan dalil dengan surat Al-Asr. Ya, maksudnya beliau menyebutkan surat Al-Asr yang kita semua insya Allah sudah hafal, ya, yang terdiri dari 3 ayat yang pendek, sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya 4 poin yang sudah beliau sebutkan tadi merupakan hal yang benar-benar wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu berilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian menyerukan, mendakwahkan ilmu tersebut, dan yang keempat, bersabar dalam menjalankan 3 hal tadi, yaitu dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dan juga dalam berdakwah. Ya, kalau kita baca perkataan atau penafsiran dari para ulama dan juga para salaf ya tentang surat Al-Asr ini, ya maka kita akan dapati hal yang sangat luar biasa. Bagaimana ternyata ya surat yang sangat pendek ini, yang ternyata selama ini sudah sering kita baca dalam surat kita, ya bagaimana ternyata surat ini mengandung berbagai kandungan yang luar biasa, yang sayangnya ya sedikit dari kita yang mentadaburinya, ya sedikit dari kita yang mengamalkan kandungannya. Ya, mungkin dengan pembahasan malam ini, ya semoga kita menjadi lebih dekat ya dengan surat Al-Asr ini. Apa sih kandungannya? Mengapa di sini Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil, padahal sekian banyak dalil di Al-Quran lainnya sebenarnya bisa saja dicantumkan di sini. Tetapi ternyata beliau memilih ya berdasarkan fikih, berdasarkan pemahaman beliau yang dalam, ya untuk mencantumkan surat Al-Asr ini ya sebagai dalil dari masalah-masalah yang beliau sebutkan. Ya, ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita simpulkan sebagai sebab ya mengapa surat Al-Asr ini dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai dalil ya untuk 4 perkara tadi. Hal pertama ya bahwasanya jelas pada surat ini Allah Subhanahu wa taala di awal kali bersumpah menyebut masa, ya, menyebut waktu, menyebut zaman. Ini menunjukkan bahwasanya surat ini selain sebagai dalil juga sebagai peringatan, ya bahwasanya waktu itu adalah tempat bercocok tanam seseorang. Ya kalau ditanya lahan bisnis kita sebagai manusia akhirat ini apa sih? Ya, jawabannya adalah usia yang Allah berikan kepada kita. Ya, oleh karenanya ketika menyebutkan 4 poin penting dalam hidup, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar, Allah mengawalinya dengan menyebutkan wal asr, ya, demi masa. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya waktumu, wahai anak Adam, ya waktu atau masa yang kamu miliki untuk melakukan 4 hal ini, ya hanya ada pada usiamu saja, terbatas. Ya, usiamu akan habis. Ya, bukan selama-lamanya engkau bisa melakukan 4 hal ini. Ya, oleh karenanya ketahuilah bahwasanya waktu yang kamu miliki terbatas, maka bersegeralah dalam menerapkan, mempelajari 4 hal ini, ya selama usiamu masih ada. Ya, selama ajal belum, ya selama ajal belum di kantong badan. Ini mungkin hal yang pertama. Ya, jadi untuk mengingatkan kita bahwasanya waktu satu-satunya bagi kita untuk berdagang, untuk berbisnis, ya untuk bercocok tanam, ya ala akhirat adalah pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yu'akhirallahu nafsan
idza jaa ajaluha. Ya, dalam akhir surat Al-Munafiqun. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhiri atau menunda ajal seseorang jika ajal tersebut sudah tiba. Ya, tidak ada yang namanya injury time misalnya, atau tambahan waktu, tidak ada. Ya, jika ajal sudah tiba, maka ketika itu pula waktu kita sudah habis. Ini yang pertama, ya, rahasianya. Yang kedua, kita perhatikan pula bahwasanya di awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian. Ya, demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Ya, ini merupakan motivasi bagi kita dan juga peringatan bagi kita. Bahwasanya Anda hanya memiliki dua pilihan. Ya, merugi atau beruntung. Ya, beruntung bagaimana caranya? Dengan melakukan 4 hal ini. Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atas hal-hal tersebut. Jika tidak, maka Anda akan merugi. Ya, terkadang kalau nasihat hanya disampaikan begitu saja tanpa disebutkan motivasi, tanpa disebutkan ancaman, ya mungkin nasihat tersebut kurang meresap ke dalam hati seseorang. Ya, tetapi jika disertai dengan ancaman di awalnya, jika disertai dengan motivasi di awalnya, maka insya Allah nasihat tersebut akan lebih mengena. Ya, oleh karenanya Allah mengawalinya dengan mengatakan, sesungguhnya manusia seluruhnya berada pada kerugian. Kecuali orang yang berilmu, beramal soleh, ya, berdakwah, dan juga bersabar. Kemudian, hal yang ketiga, yang juga merupakan rahasia dari penyebutan surat yang luar biasa ini, adalah karena bisa dikatakan bahwasanya 4 permasalahan ini terkumpul dalam satu surat itu hanya pada surat Al-Asr saja. Ya, mungkin dalil tentang ilmu ada di suatu surat tertentu, dalil tentang beramal ada di surat lainnya. Jadi terpisah-pisah dalil dalam Al-Quran. Tetapi dalam surat Al-Asr yang ringkas ini, yang hanya terdiri dari 3 ayat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 4 permasalahan ini dalam satu ayat bahkan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Bukan berarti dalil atas 4 perkara tadi hanya ada pada surat Al-Asr. Tidak. Ya, dalil untuk menuntut ilmu banyak dalam Al-Quran. Dalil untuk perintah untuk beramal banyak dalam Al-Quran. Perintah untuk berdakwah banyak dalam Al-Quran. Ya, perintah untuk bersabar dalam beragama banyak dalam Al-Quran. Tapi 4 perkara ini dikumpulkan dalam satu ayat hanya ada pada surat Al-Asr. Oleh karena surat Al-Asr dipilih ya sebagai dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini. Ya. Kemudian hal yang terakhir yang merupakan rahasia dari mengapa surat Al-Asr dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di sini adalah apa yang diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka itu sering kali ya membaca surat Al-Asr setiap kali mereka saling bertemu. Ya, membaca dalam artian saling mengingatkan. Ya. Diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abu Madinah Ad-Darimi. Ya, nama sahabatnya Abu Madinah Ad-Darimi. Ya, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhad karya Abu Daud rahimahullah dan juga Al-Mu'jam Al-Awsat karya Al-Imam At-Tabrani. Ya, dan dihukumi perawi-perawinya dihukumi sebagai perawi-perawi yang sahih oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ya, intinya hadis ini bisa diterima ya. Bahwasanya sahabat Abu Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu ya mengatakan kana ar-rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya thumma arada an yaftariqa qara'a ahaduhuma wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya. Dahulu ya para sahabat itu seringkali ketika bertemu kemudian hendak berpisah, ya sebelum berpisah mereka membaca dulu surat Al-Asr. Salah satu di antara keduanya akan membaca surat Al-Asr. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya. Hatta yakhtimaha thumma yusallimu kullu wahidin minhuma ala sahibi. Ya, mereka membaca itu sampai habis, ya, membaca surat Al-Asr sampai habis. Kemudian setelah habis surat itu, baru mereka mengucapkan salam kepada temannya tersebut. Ya, jadi ini merupakan bentuk mencontoh para sahabat. Ya, bagaimana mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap surat ini. Ya, bagaimana mereka senantiasa mengingatkan satu sama lain dengan kandungan surat ini. Ya, karena walaupun ayatnya sangat pendek, sangat mudah dihafal, tetapi ternyata kandungannya sangat sangat luar biasa. Ya, demikianlah teman-teman, mungkin beberapa rahasia di balik pemilihan surat ini sebagai dalil. Ya. Kemudian poin berikutnya yang perlu diperhatikan juga tentang surat ini adalah di awal surat Allah mengatakan demi masa. Ya, demi masa. Di sini ada sebuah hukum yang perlu kita ketahui, bahwasanya bersumpah itu ada dua tinjauan. Yang pertama, sumpah yang diucapkan oleh Allah, dan yang kedua, sumpah yang diucapkan oleh makhluk, yaitu kita manusia. Kalau sumpah yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran tentunya, dan juga mungkin dalam hadis-hadis qudsi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Seperti misalnya dalam surat ini, Allah bersumpah dengan demi masa, dengan waktu. Dalam surat lain misalnya Allah mengatakan wadduha, ya demi waktu duha. Kemudian ada dalam surat lain wal fajr, ya demi waktu fajar. Ya dalam surat lain misalnya wattini waz zaitun, ya demi buah tin dan buah zaitun misalnya. Dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan ini kata para ulama, ya, makhluk-makhluk yang Allah sebutkan dalam sumpahnya, ini adalah makhluk-makhluk yang Allah puji, yang Allah muliakan. Ya. Allah menyebutkan makhluk-makhluknya yang terpuji, yang mulia dalam sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tinjauan yang kedua, sumpahnya makhluk, manusia. Nah, kalau manusia itu diharamkan untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya sumpah yang bisa kita gunakan adalah demi Allah, atau dengan menggunakan nama-nama Allah yang lain. Misalnya demi Ar-Rahman, atau demi Ar-Rahim, atau demi Tuhannya Ka'bah, Warabbil Ka'bah, ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk bersumpah dengan selain Allah. Ya, misalnya seseorang mengatakan demi waktu. Seorang manusia mengatakan demi waktu, atau demi Rasulullah misalnya. Atau demi bapak dan ibuku misalnya. Atau demi kehormatan saya, dan seterusnya. Ini merupakan syirik, ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan ini, mungkin sering dari kita mengucapkan sumpah yang bukan dengan nama Allah. Ya, yang paling sering misalnya demi Rasulullah misalnya. Atau demi hidupku. Ya, demi hidup lo. Atau demi apa lo gitu ya. Demi apa lo misalnya. Nah, itu juga nggak boleh, karena satu-satunya adalah demi Allah yang boleh kita ucapkan. Ya, seperti itu. Dan larangan tentang sumpah dengan selain Allah ini adalah larangan yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, ya, bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah itu dosanya melebihi dosa-dosa besar. Ya, melebihi zina, ya, melebihi mencuri, melebihi berdusta, dan seterusnya. Ya, karena dia sudah termasuk ke dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya sumpah, itu adalah bentuk pengagungan kepada sesuatu yang kita gunakan untuk bersumpah. Dan seorang hamba hanya boleh mempersembahkan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya. Ya, jadi tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Dan kewajiban kita ketika mendengar saudara kita atau teman-teman kita yang masih belum tahu ilmunya, yang mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah, kita wajib mengingatkannya. Ya, jangan sampai mereka terus-menerus melakukan kesalahan besar tersebut. Ya. Dan ini merupakan perkara yang memang dari dulu orang-orang sudah terjatuh di dalamnya. Ya, bukan hanya kaum muslimin di zaman ini, tetapi sejak zaman dulu.
sejak zaman para sahabat. Ya, oleh karenanya dikisahkan bahwasanya ketika itu Az-Zubair, ya, Az-Zubair apa namanya akan dipukul oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, entah mungkin karena ada hukuman tertentu atau apa. Ya, Umar bin Khattab hendak memukul Az-Zubair. Kemudian Az-Zubair ini hendak menolak pukulan tersebut dengan bersumpah. Kemudian terucap dari mulutnya Az-Zubair, la wal Ka'bah. Ya, sesungguhnya aku Afwan Ustaz, pencet. Afwan Insya Allah jelas di Ustaz, Zoom, di Clubhouse juga jelas. di Zoom mute Ustaz. Afwan di Zoom mute ya. Ustaz. suaranya tadi sampai yang terakhir masih jelas. Sampai kisah Az-Zubair dengan Umar bin Khattab. Masih, alhamdulillah Ustaz. Masih. Baik. Ya, jadi ketika itu Az-Zubair ya melakukan sesuatu kesalahan sepertinya. Kemudian hendak dipukul oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketika itu. Nah, maka Az-Zubair hendak menyingkari kesalahan tersebut dengan mengatakan tidak demi Ka'bah. Ya, beliau mengatakan tidak demi Ka'bah. Jadi beliau bersumpah dengan Ka'bah. Ya, maka seketika mendengar ucapan Az-Zubair tadi, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat alat pukulnya, ya, semacam cambuk kecil seperti itu. Kemudian mengatakan, Al-Ka'bah la ummalak. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya celaka kamu wahai Zubair. Kamu bersumpah dengan Ka'bah. Apakah Ka'bah ini tut'imuka wa tusqik? Apakah Ka'bah itu yang memberikan makanan dan minuman kepadamu? Ya, Umar mengatakan, bisa-bisanya engkau bersumpah dengan Ka'bah. Apakah Ka'bah itu yang memberikan rezeki kepadamu? Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita ini hanya diperbolehkan bersumpah ya dengan menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana shadiq. Ya, aku itu ya lebih mending ya bersumpah atas nama Allah namun sumpah itu mengandung dusta dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah ya sementara kandungan sumpahku merupakan kejujuran. Jadi lebih kecil dosa berbohong ya dibandingkan dosa bersumpah atas nama selain Allah. Ya seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Jadi janganlah kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, dan ini seringkali juga disebutkan oleh para penyanyi-penyanyi ya di lagu-lagu mereka bersumpah dengan berbagai hal ya, entah demi pokoknya demi makhluk lah. Seringkali disebutkan dalam syair-syair ya, lagu-lagu yang ditulis, ya puisi-puisi dan seterusnya. Ini merupakan hal yang terlarang. Ya demikian. Kemudian poin yang selanjutnya yang juga terkait dengan surat Al-Asr adalah bahwasanya perlu diketahui bahwasanya kerugian yang dimaksud dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr demi masa innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Ya. Para ulama rahimahumullah membagi kerugian ini menjadi dua jenis. Ya, ada kerugian yang sifatnya mutlak. Ada kerugian yang sifatnya muqayyad, ya, terbatas. Ya, kerugian yang sifatnya mutlak itu adalah kerugiannya orang-orang kafir. Yang mereka benar-benar sama sekali tidak akan meraih keberuntungan, tidak akan meraih keberhasilan di akhirat. Yang mereka akan kekal abadi ya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang bisa jadi menimpa kaum muslimin adalah kerugian yang jenis kedua, yaitu kerugian yang muqayyad. Ya. Mungkin dia meraih keberuntungan, bisa jadi dia meraih keberuntungan juga,
tetapi kerugian tersebut tetap dia dapatkan. Ya, oleh karenanya di dalam sebuah kisah yang luar biasa yang seharusnya kita jadikan pelajaran, ya, bagaimana para salaf itu benar-benar menghargai usia yang mereka miliki. Ya, dikisahkan bahwasanya suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sahabat yang kita semua kenal, ya, salah satu sahabat yang termasuk dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu beliau sedang duduk-duduk bersama dengan Abdullah bin Umar yang juga merupakan sahabat. Ya, tiba-tiba, ya, sahabat lainnya yaitu Khabbab, ya, masuk kemudian mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah?" Ya, Khabbab mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya wahai Ibnu Umar, apakah kamu pernah mendengar atau apakah kamu pernah mendengar hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah?" Apa hadisnya? Ya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha, thumma tabi'aha hatta tudfan, kana lahu qiratan min ajri kullu qiratin mithlu Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja' kana lahu min al-ajri mithlu Uhud." Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, barang siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah, dia menyolatkannya, ya, kemudian mengiringinya hingga jenazah kaum muslimin tadi selesai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Ya, dan setiap qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Kemudian siapa saja yang ikut menyelenggarakan jenazah, ikut menyolatkannya, namun tidak ikut mengantarkannya ke kuburan, maka dia mendapatkan 1 qirat saja. Ya, ini dia sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Khabbab kepada Ibnu Umar. Ya, janji pahala yang luar biasa bagi mereka yang ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya sesama muslim. Ya, bagi yang ikut menyolatkan dan mengantarkan dapat 2 qirat. Bagi yang hanya menyolatkan saja dapat 1 qirat. Dan 1 qirat ini ukurannya sebesar gunung Uhud. Baru Ibnu Umar ketika mendengar ini, ya, beliau kaget karena beliau baru dengar hadis ini. Ya, maka Ibnu Umar seketika mengutus Khabbab kembali kepada Aisyah. Ya, perhatikan bagaimana para sahabat ini bersemangat untuk memastikan kabar yang sampai kepada mereka. Jadi mereka bukannya tidak percaya kepada Khabbab atau bukannya tidak percaya kepada Abu Hurairah, tapi mereka ingin lebih yakin lagi. Akhirnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengutus Khabbab kepada Aisyah, ya, istri Rasulullah SAW, ya, untuk menanyakan kepadanya tentang sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi. Ya. Kemudian Khabbab pun pergi bertanya kepada Aisyah. Kemudian gak lama kemudian Khabbab kembali lagi. Ya. Kemudian Khabbab mengatakan, benar ternyata wahai Ibnu Umar. Aisyah juga bersaksi, juga menyatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda demikian, menjanjikan pahala yang luar biasa bagi mereka yang ikut menyelenggarakan jenazah. Baru ketika mendengar itu, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, mengambil sebuah, ya, 1 genggam dari pasir yang ada di hadapan beliau. Ya, kemudian beliau menciuminya dengan tangannya. Ya, jadi diambil pasir itu, kemudian didekatkan ke mulutnya. Ya, ini biasa dilakukan, bukan mencium. Jadi beliau mengambil pasir ini, ya, kemudian beliau taburkan kembali. Jadi diambil, ya, kemudian ditaburkan kembali pasirnya, ya, hingga butir-butir pasir itu jatuh ke tanah kembali. Ya, kemudian beliau mengatakan, laqad adha'na qararita katsirah. Ya, ini merupakan bentuk penyesalan dari Ibnu Umar. Ya, beliau mengambil pasir tadi, kemudian dijatuhkan, beliau mengatakan, ya, sungguh kita telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang sangat banyak. Ya, sayang sekali kita baru mengetahui hadis ini, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya,
kita tahu bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini bukan sahabat yang sembarangan. Ya, beliau salah satu dari sahabat yang termasuk ya didaulat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita buka kitab-kitab hadis, ya, nama Ibnu Umar itu bukan nama yang asing, selalu aja ada. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, ya, dan seterusnya. Namun demikian, ada saja ilmu yang masih luput dari beliau. Dan ketika beliau mengetahuinya, ya, beliau menyesalnya luar biasa. Ya, kok bisa saya baru tahu hadis ini? Ya, jadi selama ini sudah banyak kirat yang terlepas dari saya, kata beliau radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, salah seorang ulama yang ahli ibadah, beliau mengatakan, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamid nahar, fa'lam annaka mahrumun mukabbal kabbalatka khati'atuk." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, ketahuilah wahai saudaraku, apabila ternyata engkau tidak mampu bangun untuk sholat malam, apabila ternyata engkau tidak mampu untuk berpuasa, ya, berpuasa maksudnya puasa sunnah, ya, maka ketahuilah bahwasanya engkau itu orang yang mahrum, orang yang terhalang dari kebaikan. Mukabbal, orang yang terbelenggu. Kabbalatska khati'atuk, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu lah yang selama ini membelenggu. Ya, jadi seorang muslim yang baik ketika mendapati dirinya susah untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti misalnya qiyamul lail, ya, puasa-puasa sunnah, maka dia seharusnya introspeksi diri, yang merasa bahwasanya seandainya saya seorang muslim yang baik, saya pasti mampu nih melaksanakan ibadah ini. Ya, seandainya saya merupakan hamba Allah yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bantu saya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, ketika dia melihat dirinya ternyata tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut, maka dia harusnya mengoreksi diri. Ya, oh, jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Ya, demikianlah para salaf rahimahumullah, mereka sangat antusias untuk membuat checklist tentang perolehan mereka semasa hidup. Saya sudah ibadah ini atau belum? Ya, selama ini saya menghabiskan usia saya untuk apa? Ya, ilmu mana nih yang belum saya dapat? Jangan-jangan ada keutamaan besar yang belum saya tahu ilmunya. Ya, seperti tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika baru mendengar keutamaan pahala bagi mereka yang menyelenggarakan jenazah seorang muslim, beliau menyesal, kok saya baru tahu? Ya, kenapa saya baru tahu? Ya, selama ini sudah berapa jenazah yang lewat kabarnya dan seterusnya, saya tidak ikut menyelenggarakannya. Ya, pahala-pahala zikir, pahala-pahala sunnah yang lainnya. Ya, inilah keutamaan menuntut ilmu di sini. Semakin banyak ilmu yang diraih oleh seseorang, ya, maka insya Allah akan semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Ya, jadi demikianlah teman-teman semua, bagaimana para salaf itu sangat semangat dalam sangat pelit istilahnya terhadap waktu mereka. Kemudian poin selanjutnya yang juga perlu kita perhatikan tentang surat Al-Asr ini adalah kalau kita lihat bahwasanya di akhir surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, mereka itu saling berwasiat dengan kebenaran dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Ya, dari sini kita ketahui pentingnya untuk saling menasehati. Ya, pentingnya untuk saling wasiat mewasiati. Ya, karena agama ini, ya, adalah hal yang tidak bisa ditanggung oleh satu orang saja. Ya, kita harus saling bantu, saling mengingatkan, ya, saling nasihat menasehati di dalamnya. Ya. Kemudian di antara yang diucapkan oleh para ulama rahimahumullah adalah bahwasanya jalan agama ini, ya, penuh dengan rintangan. Ya. Kalau kita mau sebut satu persatu rintangannya sulit karena banyak. Tapi pada umumnya, ya, rintangan yang pertama adalah syaitan yang sudah berjanji untuk mengabdikan hidup mereka untuk menggoda kita agar jangan sampai masuk surga. Ya, bagaimana dikatakan jalan agama ini
mudah, sementara ada musuh abadi yang sudah siap-siap menyesatkan kita darinya. Ya, ya sedangkan kita misalnya ingin bersafar ke suatu kota, kemudian jalan menuju kota tersebut terkenal dengan banyaknya begal, ya banyaknya apa namanya penyamun dan seterusnya. Pasti kita langsung tahu bahwa jalan ini jalan yang berbahaya, kita akan siap-siap dan seterusnya. Ya bagaimana lagi dengan ternyata yang berjanji untuk menyesatkan kita, ya bukan manusia tapi iblis dan bala tentaranya. Ya, la ughwiyannahum ajma'in. Ya, sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kata kata iblis. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku akan menggodanya dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan aku akan berusaha untuk menjadikan mayoritas mereka ya bukan hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah, kata iblis. Bahkan ketika iblis dicap neraka oleh Allah, ya Allah kan setelah melihat pembangkangan iblis, Allah kemudian mengecap, ya memvonis iblis dengan neraka. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis? Apakah dia meminta untuk dibebaskan dari neraka? Tidak, tapi dia meminta, ya, qala qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, akhirkanlah hidupku sampai hari kiamat itu tegak. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan kita semua. Jadi dia rela masuk neraka asal kita semua ikut masuk neraka bersama dia. Ya, bayangkan jalan kita menuju Allah dihalangi oleh musuh yang seperti ini. Ya, dia tidak peduli tentang keselamatan dirinya. Yang hanya dia pedulikan adalah bagaimana agar kita semua celaka. Ini penghalang yang pertama. Dan ini penghalang yang luar biasa. Ya. Kemudian penghalang yang kedua, hawa nafsu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu' dalam surat Yusuf. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa ini memang suka memerintahkan dengan keburukan, kecuali jiwa-jiwa yang Allah beri rahmat kepada mereka. Ya. Ini penghalang yang kedua, hawa nafsu kita. Kemudian penghalang yang ketiga, misalnya orang-orang zalim yang di sekitar kita. Misalnya qadarullah kita berada di tempat yang pemimpinnya tidak mengizinkan kita untuk beribadah, misalnya. Atau kita berada di suatu lingkungan yang lingkungan tersebut benci terhadap ajaran-ajaran agama, anti terhadap ajaran agama. Ya, jadi gangguan dari manusia ini maksudnya. Ya, jadi banyak gangguan yang akan kita hadapi. Oleh karena kita perlu untuk saling dukung dalam beragama ini, saling wasiat-wasiati, saling menguatkan, saling nasihat-menasihati, ya, saling mengingatkan dan seterusnya. Ya, ya jadi nasihat-menasihati ini merupakan bentuk motivasi. Ya, jadi kita saling memotivasi agar kita sama-sama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita terus saling mendukung, ya, saling bahu-membahu, saling menguatkan, ya agar kita semua sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja poin-poin yang kita bahas terkait surat Al-Asr ini. Jadi tadi saya katakan kembali bahwasanya surat Al-Asr ini ayat terakhirnya, ayat ketiga, itu mengandung 4 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, kalau kita baca ya surat Al-Asr ayat ketiga ini, Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Ya, beriman ini maksudnya adalah berilmu. Ya, engkau mengetahui apa yang engkau imani, engkau mengetahui apa yang engkau percayai, yang engkau mengetahui akidah yang benar seperti apa, yang engkau mengetahui rukun iman yang 6 yang selama ini engkau hafal itu kandungannya apa. Ya, kita tahu mungkin rukun iman itu ada 6. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Tapi masalahnya apakah cukup dengan menyebut 6 itu saja? Tentunya tidak cukup. Kita harus mempelajari apa saja sih hal-hal yang terkait dengan iman kepada Allah, apa saja sih hal-hal yang terkait dengan iman kepada para malaikat, dan seterusnya. Jadi beriman, ini maksudnya adalah berilmu, kemudian beriman. Ya, iman dilandasi oleh ilmu. Ya, bukan iman dengan sekedar iman. Ini yang pertama.
Kemudian wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ini amal. Ya, poin kedua. Setelah berilmu, beramal. Ya, kemudian watawasau bil haqqi, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Ini poin ketiga, yaitu berdakwah. Ya, ketika kita sudah mendapatkan kebenaran, kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain. Ya, kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Ini adalah poin keempat, yaitu bersabar. Ya, dalam tiga poin sebelumnya. Kemudian ada satu poin lagi sebenarnya yang terkait dengan surat Al-Asr yang lupa saya sebutkan tadi. Kalau kita baca kembali surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini seluruhnya berada pada kerugian. Kemudian Allah menyebutkan illa, ya, kecuali. Nah, kecuali ini mengandung makna yang luar biasa. Ya, di antara makna yang disebutkan oleh para ulama adalah ini merupakan motivasi bagi mereka-mereka yang selama ini ternyata sudah menghabiskan usianya untuk hal-hal yang tidak berfaedah untuk akhiratnya. Ya, motivasi bagi mereka-mereka yang selama ini masih tenggelam, ya, masih larut dalam kelalaian, kemaksiatan, dalam dosa. Ya, bahwasanya engkau masih berkesempatan, wahai hambaku, untuk keluar dari kerugian tadi. Ya, memang kebanyakan manusia, ya, atau manusia itu hukum asalnya berada pada kerugian. Tapi kecuali nih, ada kecuali di sini. Nah, ini motivasi buat kamu yang selama ini masih lalai, selama ini masih berdosa, ya, selama ini masih jauh dari Allah. Ketahuilah bahwasanya kesempatanmu untuk bergabung dengan orang-orang yang beruntung itu masih ada. Bagaimana caranya? Ya, beriman, beramal soleh, ya, berdakwah, dan bersabar. Ya. Kemudian di antara maknanya juga adalah ini merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika Allah menyebutkan kecuali di sini, berarti hanya ada dua pilihan bagi hamba. Merugi atau beruntung. Tidak ada yang tengah-tengah. Ya, jadi pastikan di mana Anda berada. Apakah Anda berada pada pihak yang merugi atau apakah Anda berada pada pihak-pihak yang beruntung. Ya, demikian. Baik, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, ke matan selanjutnya, yaitu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, maka itu sudah cukup sebenarnya bagi mereka. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini saja, ya, maka itu tentunya sudah cukup bagi mereka. Ini merupakan pemahaman yang luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, bagaimana beliau melihat bahwasanya kandungan surat ini adalah kandungan yang luar biasa, yang merupakan metode atau pedoman hidup utama bagi seorang hamba. Berilmu, beramal, berdakwah, dan juga bersabar. Ya, di antara riwayat-riwayat lainnya tentang ucapan Imam Syafi'i ini, ya, disebutkan, jadi ucapan Imam Syafi'i ini disebutkan dalam beberapa redaksi. Ya, salah satunya redaksi yang disebutkan di sini. Dalam redaksi lain disebutkan bahwasanya beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum." Seandainya manusia mau mentadaburi dengan baik surat Al-Asr ini, maka sungguh itu sudah lebih dari cukup untuk mereka. Ya, sebagai pedoman hidup mereka. Seandainya mereka mentadaburi maknanya dengan baik. Kemudian dalam riwayat lain, dalam redaksi lain, beliau mengatakan, "Lau fakkaran nasu kulluhum fi suratul asr lakafathum." Seandainya manusia ini memikirkan, yang mencurahkan
pikiran mereka kepada surat Al-Asr ini secara baik, ya, secara cukup, maka sungguh kandungannya sudah cukup sebagai pedoman hidup bagi mereka. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, mengapa Imam Syafi'i merekomendasikan surat ini dengan rekomendasi yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan seandainya surat ini saja yang turun cukup. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan karena pada surat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seluruh manusia berada pada kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, ya, berdakwah dan juga bersabar. Ya, jadi tujuan kita hidup di dunia ini apa sih sebenarnya? Ya, tujuan kita hidup di dunia ini agar kita tidak merugi di akhirat. Ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita memanfaatkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Ya, baik itu berupa usia, ya, tenaga, kesehatan, harta, jabatan, kedudukan, ya, kepintaran, kepandaian berbicara, dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan itu semua untuk menghindarkan diri kita dari merugi di akhirat. Nah, ternyata surat Al-Asr ini menyebutkan bagaimana cara agar kita tidak merugi, yaitu beriman, beramal soleh, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi, surat ini merupakan kunci bagi setiap orang yang hendak meraih keberuntungan di akhirat. Dan memang setiap orang pasti ingin, ya, tujuan utamanya ingin meraih keberuntungan di akhirat kelak. Ya, demikianlah teman-teman semua tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini. Ya. Kemudian perlu diingatkan juga bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini bukan berarti manusia tidak butuh kepada ayat-ayat Al-Quran lainnya. Ya, tidak. Ya, tetapi beliau ingin mengingatkan, ya, bahwasanya tadabburilah surat Al-Asr ini. Seriuslah Anda, ya, fokuslah Anda dalam memahami surat Al-Asr ini karena kandungannya sangat luar biasa. Ya, karena kandungannya sangat luar biasa. Bukan berarti beliau mengatakan Al-Quran yang bagian lain tidak penting. Ya, tidak. Tapi beliau hendak menegaskan, ya, bahwasanya surat Al-Asr ini mengandung hal-hal yang luar biasa yang bisa dijadikan pedoman hidup hamba. Ya, kemudian kita akan masuk kepada ucapan Imam Bukhari rahimahullah. Qala al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bab berilmu sebelum beramal dan berucap, sebelum berucap dan beramal. Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, kemudian baru ucapan dan amalan. Ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sebutkan, ya, sebagai tambahan keterangan atas ucapan Imam Bukhari ini. Pertama adalah bahwasanya ilmu ini merupakan hal yang urgen dalam Islam memang. Ya, kebanyakan kita menyangka bahwasanya, atau banyak dari kita yang menyangka, ya, yang penting saya beramal lah gitu ya. Yang penting saya beramal soleh, nggak perlu saya berilmu, yang penting saya beramal soleh, insya Allah masuk surga. Ya, padahal, ya, coba kita perhatikan ucapan seorang ulama ini. Ya, seorang ulama yang bernama Ibnul Munir. Ya, Ibnul Munir ini salah satu ulama yang terkenal, ya, yang sering dinukil ucapannya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, al-ilmu syartun fi sihhatil qawli wal amal. Ya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu merupakan syarat sahnya ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadi untuk memastikan bahwasanya perbuatan kita ini benar-benar mendapatkan pahala dari Allah, kita harus berilmu tentang apa yang kita lakukan. Misalnya, ada orang gila misalnya, sholat dengan tata cara yang benar, atau ada orang gila yang zikir misalnya, mengucapkan astagfirullah, subhanallah. Apakah dia mendapatkan pahala? Jawabannya tidak.
karena dia sekedar mengucapkannya saja tanpa berilmu tentangnya. Ya, jadi untuk mendapatkan pahala dari suatu amalan itu kita harus mengetahui ya bahwasanya amal tersebut memang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya kebetulan saja kita melakukannya. Ya, tetapi kita harus berilmu tentang hal tersebut. Ya, beliau melanjutkan fala yu'tabarani illa bihi. Maka ucapan dan amal seorang hamba tidak akan dianggap oleh Allah kecuali jika dilandasi oleh ilmu. Ya, ilmunya tentang perbuatan dan ucapan yang ia lakukan. Ya, fahuwa mutaqaddimun alaihima li'annahu musahhihun linniyati al-musahhihati lil amal. Ya, ilmu itu bahkan lebih dulu daripada niat. Ya. Sekarang kalau kita tanya, bagaimana orang bisa berniat dengan baik kalau dia tidak berilmu? Ya, bagaimana mungkin seseorang bisa berniat dengan niat yang benar kalau dia tidak berilmu? Ya, kita semua sudah tahu pentingnya kedudukan niat terkait dengan amal. Nah, ilmu ini merupakan faktor penting dalam niat yang baik. Tidak mungkin seorang bisa berniat dengan benar kalau dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Ya, kata beliau. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan, teman-teman semua. Ya, jangan sampai kita lalai dari mempelajari agama ini. Ya, pelajarilah agama ini, ya, ketahuilah kewajiban-kewajibannya, ketahuilah yang sunnah-sunnah padanya, ketahuilah apa yang diharamkan darinya, ya. Maka dengan itu insya Allah amal-amal kita akan dianggap sah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada poin yang terakhir yang kita bisa sebutkan. Kalau kita lihat tadi ayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya beliau mengatakan ayat ini dalam surat Muhammad ya, ayat ke-19. Ya, surat Muhammad ayat ke-19. Surat Muhammad ayat ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Ya, ketahuilah, perhatikan Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya Dia, yaitu Allah, adalah Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Dan istaghfir li dzambik, mintalah ampunan atas dosa-dosamu dan juga atas dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Nah, di sini perhatikan Allah memulai dengan menyebutkan ketahuilah, fa'lam. Baru kemudian Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Jadi berilmu dulu, baru beristighfar. Istighfar kan termasuk amalan. Jadi berilmu dulu, baru beramal. Nah, para ulama juga menyebutkan bahwasanya dalam ayat ini Allah menggandengkan antara tauhid dengan istighfar. Ya, Allah menggandengkan antara la ilaha illallah dengan perintah untuk beristighfar. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya agama ini ya simpul utamanya ada pada dua hal ini, yaitu bertauhid dan beristighfar. Ya, bagaimana penjelasannya? Ya, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang sudah bertauhid, ya, seorang yang sudah bertauhid itu tentunya ini ya bertingkat-tingkat. Ya. Misalnya kita katakan bahwasanya seluruh kaum muslimin ini bertauhid, tapi tentunya tidak semua mereka berada pada level tauhid yang sama. Ya, ada yang level tauhidnya sangat tinggi, ada yang level tauhidnya bagus, ada yang level tauhidnya menengah saja, ada yang level tauhidnya bahkan buruk. Ya. Jadi tauhid kita semua ini tidak sama tingkatannya. Misalnya tauhid kita dengan tauhid para nabi tentunya jauh beda. Ya, tauhid kita dengan tauhidnya para sahabat tentunya jauh berbeda. Nah, karena perbedaan inilah kita masih membutuhkan istighfar. Ya. Beliau mengatakan, "Fasyahadatu an la ilaha illallah bisidqin wa yaqin tuzhibu syirka kullahu diqqahu wa jillahu khata'ahu wa amdahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu." Ya. Syekhul Islam mengatakan, apabila tauhid seseorang mencapai 100%, ya, seandainya kita anggap
tauhid seseorang sampai kepada 100%. Dan ini tercapai oleh para nabi tentunya. Tauhid mereka mencapai level 100%. Maka kalau tauhid seseorang sudah sampai pada level 100%, berarti syirik itu sudah tertiadakan darinya. Ya kan? Kalau tauhid sudah 100%, berarti tidak ada lagi ruang bagi kesyirikan dalam hatinya. Mau kesyirikan yang kecil, mau yang besar, mau yang tersembunyi, mau yang terang-terangan, ya, mau yang detail ataupun yang besar, itu sudah tertiadakan dari orang yang tauhidnya 100%. Nah, kalau orang seperti ini sudah tidak masalah, ya, karena orang yang sudah tauhidnya 100%, ya, maka kesyirikan itu sudah tertiadakan 100% pula darinya. Ya, tapi masalahnya banyak kesalahan-kesalahan lain selain syirik. Ya, misalnya ada ketergelinciran, misalnya ada ucapan-ucapan yang salah ucap, misalnya, atau ada kesalahan-kesalahan kecil yang tidak terasa kita lakukan. Ya. Nah, disinilah letak pentingnya istighfar. Jadi intinya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kunci bersihnya seorang hamba dari dosa adalah dengan bertauhid yang dibarengi dengan istighfar. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau merupakan manusia yang sempurna tauhidnya, tapi beliau masih beristighfar sebanyak 100 kali lebih dalam sehari. Ya, jadi tauhid memang menghapuskan dosa, ya, tetapi istighfar juga tetap dibutuhkan untuk lebih membersihkan dosa tersebut dari seorang manusia. Oleh karenanya di sini Allah menggandengkan antara tauhid dengan istighfar. Ya, karena dua ini adalah dua hal utama yang dapat menghapuskan dosa seorang hamba. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian Allah mengatakan walil mu'minina wal mu'minat. Ya, jadi ini adalah peringatan atau nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang sehendaknya selain meminta ampunan untuk dirinya sendiri, dia juga seharusnya meminta ampunan untuk saudara-saudaranya yang mukmin lainnya. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah atas dosamu dan juga atas kaum mukminin dan mukminat selainmu. Ya, demikian teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada mukaddimah yang kedua. Ya, kalau pada mukaddimah yang pertama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan 4 perkara kepada kita, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Maka pada mukaddimah yang kedua ini, jadi ada 2 mukaddimah sebelum masuk kepada inti dari buku ini. Ya. Pada mukaddimah pertama, beliau menyebutkan ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada mukaddimah yang kedua, yang di sini beliau akan menyebutkan 3 hal lainnya, yang juga merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Ya. Jadi ibaratnya kalau mau dikaitkan antara 2 mukaddimah ini, mukaddimah yang pertama ini adalah bagaimana seseorang bisa membentuk pribadi yang islami dalam dirinya. Bagaimana seseorang bisa membentuk pribadi yang ukhrawi ya dalam dirinya, yaitu dengan berilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian semangat untuk mendakwahkan ilmu tersebut, dan juga bersabar dalam menempuh 3 hal tadi. Ya. Maka pada mukaddimah selanjutnya yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya, ya, Syekh akan menyebutkan 3 hal lainnya yang kita butuhkan terkait dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ukhrawi dan bisa mempertahankan kepribadian ukhrawi tersebut di tengah-tengah masyarakat. Ya, di tengah-tengah hidup kita yang sosial ini. Ya, insya Allah kita akan bahas ini pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, kita akan kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Barakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama bagian dari pendahuluan pertama dari kitab salah satu usul atau 3 landasan utama yang sudah memasuki pekan ke-6.
Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan bisa raise hand atau chat ke Akh Agung, nanti Akh Agung yang akan membacakan insya Allah di back channel. Untuk di Zoom, teman-teman di Zoom juga bisa di kolom chat atau bisa raise hand juga untuk kami angkat sebagai penanya. Silakan. Ini yang pertama sudah ada yang masuk melalui chat di WhatsApp Ustadz sebenarnya. Pertanyaannya terkait dengan kondisi masjid. Yang terdapat kuburan di dalamnya, Ustaz, larangan. Yang masjid pertama, itu kuburannya masih dalam satu tembok yang sama dengan ruang sholat. Terpisah, masih di dalam satu area masjid. Gitu. Ada kuburan di dalamnya. Jadi di ruang sholat, di sebelahnya ada ruang takmir, dan juga ada kuburan. Masih di dalam satu ruangan. Masjid kedua, kuburannya itu terletak di luar. Ada tanaman yang memisahkan, ada pintu gesernya juga, Ustadz. Nah, bagaimana terkait dengan masjid tersebut, Ustadz? Tentang larangan sholat di dalam masjid, larangan sholat di dalam masjid yang ada kuburnya, Ustadz. Apakah masjid yang pertama dan kedua termasuk yang tidak boleh atau dilarang, atau bagaimana, Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik, mungkin bisa diulangi lagi Pak yang kuburan yang keduanya. Yang kedua, kalau yang pertama di dalam ruang takmir ya, dalam masjid ya. Sebelah ruang takmir. Nah, yang kedua itu mungkin di dalam satu komplek kuburan. Ada gambarnya di sini. Di dalam satu komplek kuburan, cuman terpisah ada pagar tanaman gitu, Ustaz. Tingginya 1,5 meter. Baru setelah tanaman itu ada kuburan. Jadi tidak di dalam gedung kuburan gitu ya. Walaupun di dalam komplek di dalam komplek masjid kuburannya, tapi di luar gedung dan terpisah oleh tanaman. Ya, Allahu a'lam, setahu ana Syekh Shalih Fauzan rahimahullah pernah ditanya bahwasanya kalau hukum masjid yang di dalamnya ada kuburan di dalamnya, ya seperti yang tadi kasus masjid pertama, itu maka tidak boleh sholat di situ, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Ya, apalagi kuburan tersebut ada di arah kiblat ya. Intinya dimanapun kuburan tersebut, selama dia berada dalam bangunan masjid, dalam dinding masjid, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Adapun jika kuburannya terpisah atau berada di luar masjid, maka dilihat dulu ya apakah dia masih berada dalam komplek masjid, ya. Misalnya dalam pagar masjid ya seperti itu. Maka ini Allahu a'lam setahu juga tetap terlarang ya sholat di masjid tersebut. Ya. Namun apabila apabila kuburan tersebut ternyata berada di atau terpisah dengan jalan, misalnya walaupun jalan setapak misalnya, atau terpisah dengan pagar, baik itu pagar tanaman atau pagar besi atau pagar kayu ataupun selainnya, maka tidak mengapa sholat di masjid tersebut. Ya, intinya jika kuburan tersebut masih bersambung dengan masjid, ya, seperti misalnya masih di dalam bangunan masjid atau di dalam pagar masjid, ya, maka ini dilarang. Namun apabila kuburan tersebut berada di luar masjid, ya, walaupun bersebelahan misalnya, yang entah dengan jalan setapak atau dengan pagar tanaman dan seterusnya, maka wallahu a'lam setahu ana diperbolehkan sholat di masjid tersebut.
Ini di masjid yang pertama tidak boleh Pak sholat di masjid ini. Tadi sudah dikirim gambarnya ke saya. Adapun di masjid kedua maka insya Allah boleh. Ya, insya Allah boleh. Allahu a'lam. Baik, kan jazakallah atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan langsung ini Kang Uda Rendra. Sebenarnya nih kalau masih ingat dulu di DSI bareng ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Semoga antum juga seluruh keluarga dan orang yang antum cintai sehat selalu dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Mas Fadal, silakan bertanya kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga Ustaz juga tim panitia dari kajian dari ANC mengaji semuanya. Anda mau tanya Ustaz, Papa Anda kan sakit ya di Surabaya. Alhamdulillah Papa Anda sama Anda itu dapat hidayah Ustaz. Nah belakangan ini ternyata Anda dapat kabar gitu Ustaz, kalau Papa Anda itu sering dijenguk sama orang tuanya, lalu bawa pendeta Ustaz, orang tuanya sama jemaat gereja. Nah Papa Anda itu diritualin Ustaz, semacam kayak baptis percik, dikasih minyak urapan di telapak tangannya. Ya, gimana Ustaz? Diulangi dari awal pertanyaannya. Diulangi dari awal agar putus suaranya. Nah, Ustaz, jadi gini Ustaz, Papa Anda kan sakit di Surabaya Ustaz. Nah belakangan ini Anda dapat kabar dan ini sering Ustaz. Papa Anda ketika lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur, itu orang tuanya datang, nenek Anda itu datang bawa pendeta sama bawa jemaatnya Ustaz. Papa supaya ditarik lagi ke agama yang sebelumnya Ustaz. Jadi dikasih minyak urapan di telapak tangan. Minyak urapan itu minyak yang dari gereja itu Ustaz. Kan ada sakramen urapan itu kalau orang lagi sakit diurapi Ustaz. Nah terus dikasih air juga dipercik kayak baptis percik. Gimana Ustaz? Suaranya terputus-putus nih. Apakah hanya di saya atau di sinyal saya yang lemah atau gimana teman-teman yang lain? Anda ulang lagi Ustaz. Anda cukup jelas. Oh ya, teruskan aja Pak Rendra, silakan. Nah terus Papa Anda kan ya mau nolak juga lagi sakit kondisinya, ibu Anda juga nggak bisa karena itu orang tua kan Ustaz. Nah Anda ini khawatir apakah Papa Anda ini murtad atau harus syahadat ulang atau gimana Ustaz? Ya, cukup jelas Ustaz. Atau perlu Anda? Iya. Rendra ini ketika didatangi jamaat itu apakah Bukan Anda Ustaz, Papa Anda. Iya, maksudnya apakah ketika datangi jamaah papanya Pak Rendra ini mengucapkan sesuatu yang membatalkan keislamannya atau sekedar menerima saja? Sekedar menerima. Hanya menerima Ustaz, karena sekedar menerima kunjungan gitu ya. Iya, baik. Tapi nangis dalam hati sih, anak bilang menolak katanya gitu. Iya. Anda juga pernah mengalami hal yang sama sebenarnya Pak Rendra. Jadi nenek saya juga sama, mu'alaf juga. Dan memang itu hal yang biasa ya di kalangan mereka, bahwasanya ketika ada mantan jamaah yang mereka ketahui masuk Islam, kemudian mereka akan datangi itu, maksudnya nggak akan nyerah lah gitu ya, untuk terus menarik orang ini kembali ke Kristen ya, atau Protestan atau apapun. Ya intinya kalau misalnya orang tuanya Pak Rendra ini, bapaknya Pak Rendra ini tidak mengucapkan apapun atau tidak meyakini apapun yang bisa membatalkan keislaman beliau, ya maka tidak mengapa ya untuk menerima kunjungan yang tidak bisa ditolak seperti itu. Memang sebaiknya kita tolak, ya, sebaiknya kita tolak kunjungan tersebut. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, maka tidak mengapa, dan itu insya Allah tidak membatalkan keislaman beliau. Ya, tidak perlu syahadat ulang atau masuk Islam kembali, tidak perlu insya Allah. Apalagi beliau menyatakan kan bahwasanya dalam hati beliau mengingkari hal tersebut gitu. Ya, kita menghukumi seseorang berdasarkan apa yang dia ucapkan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk membongkar hati seseorang atau seterusnya. Yang jelas apalagi beliau menyatakan hal tersebut, maka kita percayai dan kita anggap Islam beliau masih tetap benar insya Allah. Tapi yang penting kita sebagai keluarganya yang sudah Muslim jangan sampai kalah dengan mereka. Ya kadang
dengan seringnya mereka berkunjung, bisa jadi orang ini kembali terpengaruh. Maka kita sebagai keluarga yang sudah muslim jangan sampai kalah usahanya dengan mereka. Begitu Pak Hendra. Barakallahu fiik. Semoga kita semua diberi keistiqomahan dalam hidayah Allah ini. Amin. Amin ya. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan Pak Hendra. Satu lagi ini Ustaz, banyak fenomena yang kadang orang kalau menulis itu di bio atau di mana gitu, dia bilang bahwa terlahir Kristen atau Protestan atau apalah agama apapun itu, lalu dia hidup dengan Muslim gitu atau mualaf gitu. Apakah diperbolehkan nulis seperti itu gitu, Ustaz? Dibuat status atau bio gitu, bio seseorang gitu. Karena yang Ana tahu, ilmunya baru tahu juga Ustaz, bahwa sesungguhnya semua orang itu terlahir dalam keadaan Muslim ya Ustaz ya. Tapi karena orang tua mereka yang menjadikan mereka kafir, agama Majusi itu orang tuanya kan agama non-Islam, baik Hindu, Katolik, atau agama apapun itu. Apakah itu bertolak belakang dengan fitrahnya manusia itu sendiri, Ustaz, atau tidak diperbolehkan dalam syariatnya Islam itu sendiri, itu Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Ini tergantung ya, mungkin penulisannya itu untuk apa. Misalnya seperti dalam pengajuan misalnya, atau pengajuan pengajuan ya seperti yang saya alami beasiswa misalnya ke Arab Saudi itu kita ditanya oleh mereka apakah terlahir sebagai muslim atau tidak. Nah, maka juga kita diminta untuk memberitahukan tentang hal tersebut, maka tidak mengapa kita kabarkan bahwasanya memang saya sebelumnya tidak beragama Islam, ya, kemudian saya masuk Islam, seperti itu. Tapi kalau kita mengucapkannya kita mengucapkan hal tersebut dengan meyakini, misalnya saya terlahir sebagai Kristen misalnya, atau saya terlahir sebagai Hindu, maka ini merupakan hal yang salah, karena memang benar Rasulullah SAW mengatakan setiap anak itu terlahir di atas fitrah, ya, di atas tauhid. Ya, jadi yang benar frasanya bukan terlahir sebagai, tetapi saya sempat ya beragama Kristen atau Hindu atau Buddha, kemudian saya masuk Islam. Itu pun jika memang kita diminta untuk menyebutkan keterangan tersebut, ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam pendaftaran beasiswa itu ditanya biasanya apakah Anda Muslim sejak lahir atau sempat beragama non-Muslim, ya, seperti itu. Jadi ada kepentingan tertentu yang mengharuskan hal tersebut. Gitu. Dan memang frasanya harus dirubah, jangan dikatakan terlahir sebagai Kristen, tetapi kita katakan sempat beragama non-Muslim. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu jawabannya Pak Rendra. Barakallahu fiik. Masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih atas doanya, atas nasihatnya. Amin, sama-sama. Jazakallahu khair, akhir amal semuanya. Aideni. Waalaikumsalam Akh Rendra. Syukran jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kesembuhan syafa Allah kepada ayah Akh Rendra. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat yang mungkin akan dibantu oleh Akh Agung untuk membacakannya. Kepada Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ada dari Joko. Ustaz, dari Aksi Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik untuk Ustaz Afif dan beserta keluarga. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afwan bertanya, boleh jelaskan singkatnya cara doa dalam mensalatkan dan penguburan mayat agar mendapatkan 2 qiraat pahala. Syukran, barakallahu fiik. Di Terdengar, Ustaz. Clubhouse kedengaran. Di Zoom sepertinya. Di Zoom suaranya masih jelas. Sudah. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Baik. Sebenarnya untuk tata cara mendapatkan pahala 2 qiraat ini ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Yang ikut menyelenggarakan jenazah dengan ikut menyolatkannya, ya, kemudian mengantarkannya hingga sampai kepada kuburannya. Ini untuk 2 qiraat. Hingga sampai kepada kuburannya maksudnya hingga sampai dia selesai dikuburkan. Ya, seperti itu.
Kemudian kalau yang untuk yang 1 qiraat, maka cukup dengan ikut menyolatkannya saja. Ya, adapun tata cara doa tertentunya, Allahu a'lam, setahu ana tidak ada tata cara khususnya. Kita sekedar melaksanakan saja tata cara sholat jenazah yang biasa, yaitu takbir, ya, ikut imam ya, takbir, kemudian baca surat Al-Fatihah, ya, kemudian takbir lagi, kemudian baca salawat kepada Nabi, ya, kemudian takbir lagi, kemudian baca doa kepada mayat, ya, seperti itu. Kemudian takbir lagi, kemudian salam. Ya, jadi biasa saja caranya, Pak Joko dan teman-teman semua. Tidak ada cara khusus untuk meraih pahala 2 qiraat. Tetapi yang disyaratkan itu tadi, ikut menyolatkan dan ikut mengantarkan hingga sampai ke kuburannya, hingga selesai dikebumikan, hingga sampai dimakamkan, selesai dimakamkan. Ya, adapun jika seseorang hanya ikut sampai selesai menyolatkan, maka dia tetap mendapatkan pahala, tetapi berkurang 1 qiraat. Ya, berkurang 1 qiraat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Mas Agung untuk pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Mohon bantuan untuk membacakan. Tafadhol. Berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya. Untuk sholat duha Ustadz, jam berapa baiknya Ustadz? Oke, maaf. Mungkin ini untuk sholat duha itu sebaiknya jam berapa waktu yang terbaik? Kebetulan saya bekerja di kapal dengan jam jaga dari jam 8 hingga jam 12. Waktu pagi ya, asumsinya. Apa bisa saya mengerjakan sholat duha di bawah jam 8, sekitar jam 7, sebelum saya berdinas jaga, Ustadz? Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustadz Afif. Afwan, suaranya tidak ada ya? Karena tidak dengar suara apa-apa nih. Oh, maaf Ustadz, ini sekali lagi Ana ulang ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini saya izin bertanya, untuk sholat duha, jam berapa waktu terbaiknya Ustadz? Kebetulan saya bekerja di kapal dengan jam jaga dari pukul 8 hingga 12 siang. Apa bisa saya mengerjakan sholat duha di bawah jam 8 pagi, sekitar jam 7, sebelum saya berdinas jaga Ustadz? Barakallahu fiik. Demikian pertanyaannya Ustadz. Baik, barakallahu fiik, saudaraku yang bertanya, dan juga teman-teman semuanya. Waktu sholat duha itu dimulai ya dari naiknya matahari seukuran 1 tombak ya, bayangannya itu. Atau biasanya para ulama mengatakan sekitar 20 menit atau 20 atau 25 menit lah setelah waktu syuruk. Ya, setelah waktu syuruk. Jadi kan kita kalau lihat di jadwal sholat itu suka ada waktu fajar, kemudian waktu syuruk. Ya, jadi setelah itu ya untuk amannya ambil setengah jam lah dari waktu syuruk. Ya, misalnya seperti di tempat saya sekarang, waktu syuruk itu kalau tidak salah jam 6 lewat 5 menit kalau nggak salah. 6 lewat 5 atau 6 lewat 10. Berarti jam 7 kurang 20 menit itu kita sudah bisa sholat duha. Ya, jam 7 kurang 20 menit kita sudah bisa sholat duha. Ya, ini awal waktunya. Ya, dan ini terus sampai ke sebelum sholat zuhur. Ya, beberapa menit sebelum sholat zuhur. Ya, atau beberapa menit sebelum matahari sampai pada puncaknya, ya, pada tengah-tengah bumi. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah saya boleh sholat sekitar jam berapa tadi? Sebentar. Jam 7, Ustaz. Jam 7 pagi. Iya, jadi tergantung Pak. Tergantung dari waktu sholat subuh di situ kapan, atau waktu syuruknya kapan. Jadi dihitung saja setengah jam setelah syuruk, insya Allah sudah boleh. Ya, adapun waktu utamanya memang saat matahari sedang panas-panasnya. Ya, atau disebutkan oleh Rasulullah SAW, hina tarmadul fisal, ketika anak-anak unta itu sudah mulai berteduh, ya, sudah mulai merasa panas kakinya. Ya, kaki mereka sudah mulai merasa panas menginjak di gurun pasir itu. Ya, itu berarti matahari sudah mulai panas, ya, mungkin sekitar jam 11 atau jam 10-an, ya, seperti itu. Tapi kalau waktu awalnya, ya, boleh setelah syuruk sekitar setengah jam. Langsung sholat duha boleh. Wallahu a'lam.
Ini berikutnya. Masya Allah. Apa ini Mas Agung? Karena mau ini sedikit mengklarifikasi juga Ustadz terkait tadi pertanyaan sholat duha. Ini kan untuk teman-teman seperti yang bekerja gitu lah Ustadz. Terkait juga ada perjanjian kerja atau kontrak kerja bersama perusahaan yang sebagaimana itu dihukumi sebagai wajib untuk menaati jam kerja. Apakah perlu izin dulu ya Ustadz? Izin kepada atasan atau siapa gitu ketika kita mau melaksanakan ibadah di waktu-waktu tersebut. Bagaimana ya hukumnya Ustadz? Karena ibadah yang sifatnya sunnah terhadap perjanjian kerja yang sifatnya wajib gitu. Mohon nasihatnya nih Ustadz. Baik. Ini mungkin ada dua nasihat yang diarahkan. Pertama diarahkan kepada pemimpin perusahaan tersebut ya. Ada dua arah nasihat yang kita sampaikan. Pertama kepada bosnya lah ibaratnya, kepada pemimpin perusahaan tersebut. Yang hendaknya dia memperhatikan hal ini. Ya jangan sampai jam kerja yang dia berikan menghalangi seseorang dari ibadah yang seperti ini. Ya dia harusnya ketika meletakkan jam kerja memperhatikan hal ini, mungkin memberikan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit untuk melaksanakan sholat duha seperti itu. Ya, dan bagaimana dia bisa mendisiplinkan karyawannya ya agar jangan sampai waktu yang sudah diberikan itu molor. Misalnya dia keluar sholat lebih dari 10 menit itu intinya dicarilah mekanisme yang cocok agar bagaimana waktu kerja bisa terpenuhi tetapi tanpa menghilangkan kesempatan seseorang untuk sholat duha. Seperti itu. Adapun dari segi karyawannya misalnya, maka Allahu alam ya, ini mungkin butuh izin juga dari pemimpinnya ya, bagi seorang yang memang berada pada jam kerja yang tertentu sekian jam dalam sehari, kemudian dari jam sekian sampai jam sekian harus berada di kantor, ada syarat seperti itu dalam kontrak kerjanya, maka ketika dia ingin sholat ya maka dia harus meminta izin kepada pemimpinnya, atau ketika hendak dia bekerja hendaknya dia sampaikan ini kepada pemimpinnya. Jadi tidak boleh dia melanggar hal ini ya, hal yang sifatnya wajib, yaitu akad yang sudah dia lakukan antara dirinya dengan pihak lainnya dengan alasan untuk melaksanakan salat duha yang sifatnya sunnah ya. Adapun jika memang teman-teman berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk salat duha ya, misalnya entah berada di perusahaan yang sangat strict yang kita sudah coba minta izin tapi tidak dikasih ya, karena mungkin pemimpinnya tidak paham akan hal ini dan seterusnya, atau intinya tidak mungkin bagi dia untuk keluar salat duha, maka ganti dengan hal lain ya, dengan salat malam misalnya, diperbanyak salat malamnya, diperbanyak sedekahnya misalnya, atau diperbanyak bacaan Qur'annya. Intinya jika kita ada kurang dalam suatu pos ibadah, maka isi pos tersebut dengan ibadah lainnya ya, begitu. Jadi kalau kita misalnya tidak diberikan kesempatan untuk salat duha pada hari-hari kerja, maka hal yang pertama, jangan sampai kita lewatkan salat duha pada hari-hari libur. Ya. Kemudian juga gantikan kekurangan kita yang tidak salat duha tersebut dengan salat-salat sunnah lainnya, seperti salat-salat sunnah rawatib, atau seperti salat sunnah qiyamul lail, atau dengan bacaan Al-Quran, atau dengan sedekah, ya dengan zikir, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Intinya hormati kontrak kerja Anda, ya, dan usahakan menutupi kekurangan tersebut dengan ibadah-ibadah lainnya. Dan insya Allah, Allah Maha mengetahui tentang niatan baik Anda, ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan niat baik tersebut, insya Allah. Barakallahu fiik. Sebelum kita lanjut, Ana izin bertanya Ustadz, kira-kira ada batasan waktu dari Ustadz sampai jam berapa untuk sesi tanya jawab Ustadz? Mungkin 20 menit lagi Pak, 20 menit lagi. 20 menit, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada penanya langsung, Ana tanyakan dua orang. Yang pertama Akhpandu. Tafadhol Akhpandu, jangan lupa untuk mendoakan guru kita juga sebelum bertanya dan mengucapkan salam. Tafadhol Akhpandu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Afif. Hafizakallah warahmat wa syafaakallah wa syifaan ajilan. Izin bertanya tentang materi yang antum bawakan terkait dengan surat Al-Asr, yang mana Allah sifati manusia semua dalam kerugian kecuali ada beberapa sifat yang disebutkan: beriman, beramal soleh, kemudian nasihat, kebenaran dan kesabaran. Mungkin yang Ana mau tanyakan, mungkin minta faedah dari antum tentang contoh-contoh dalam kehidupan nyata tentang tawasi bil haq dan atau baik, barakallahu fiik Pak Pandu dan jazakallahu khair atas doanya, doa yang sama untuk antum. At-tawasi bil haq dan at-tawasi bis sabr. Contoh yang paling indahnya, misalnya, salah satu contoh yang paling indahnya adalah apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian membangunkan istrinya. Apabila istrinya tidak mau bangun, maka dia percikkan air ke wajah istrinya untuk bangun salat malam bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ya seorang istri yang bangun malam untuk salat. Kemudian ternyata suaminya masih tidur, dia bangunkan suaminya, dan jika suami tidak mau bangun, dia percikkan air ke wajah suaminya. Ya, ini termasuk salah satu at-tawasi bil haq, memberikan wasiat, nasihat, menasihati dalam kebenaran, yaitu saling memerintahkan untuk salat malam, dan juga sebagai bentuk tawasi bis sabr, saling mewasiatkan untuk bersabar, ya, membangunkan orang, yang membangunkan suami kita atau membangunkan istri kita, itu merupakan bentuk menasihati mereka agar bersabar untuk menahan kantuk, ya, demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh lain ini misalnya mengingatkan anak-anak kita misalnya untuk melaksanakan ibadah tertentu, misalnya mengajak mereka salat berjamaah, membangunkan mereka untuk salat, ya, membangunkan istri kita untuk salat, ya, dan seterusnya. Ya, contoh lain misalnya ketika ada seseorang yang tertimpa musibah misalnya, ya, kita berikan nasihat kepadanya, kita berikan motivasi kepadanya untuk tetap bersabar, mengingatkan bahwasanya memang takdir Allah yang sudah Allah tentukan, ya, dan seterusnya, mengingatkan dia kembali dengan keimanan kepada takdir. Ya, intinya sebenarnya banyak contoh-contoh yang bisa disebutkan. Ya, intinya setiap nasihat menasihati yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu termasuk sebenarnya dalam kategori saling wasiat-mewasiati dengan kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ya, misalnya ketika kita mendapati teman kita mengeluhkan kepada kita, misalnya susahnya dia mengajak anggota keluarganya untuk beragama dengan baik, ya, maka kita kemudian menasihati, ya, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan motivasi agar dia tetap berjuang, mengajak keluarganya, terutama saudara-saudara kita yang masih mu'allaf misalnya, saudara-saudara kita yang mu'allaf yang ternyata keluarganya masih banyak yang beragama non-muslim. Ya, ini penting di sini untuk mewasiati mereka agar tetap bersabar, ya, dalam menghadapi cercaan mungkin dari anggota keluarganya, dan juga di sisi lain bersabar untuk tetap mendakwahi mereka agar bisa masuk ke dalam Islam, ya, dan seterusnya. Ya, banyak praktek-prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan, Pak Pandu. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakum barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Nesita, mohon untuk tidak melembutkan suaranya, memberi salam dan mendoakan Ustaz. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, Ana izin bertanya, dalam buku yang Ana punya ada ilmu itu ada beberapa tingkatan. Yang ingin Ana tanyakan, maksud dari tingkatan-tingkatan ilmu itu bagaimana, ya Ustaz? Baik. Sebelumnya mungkin ini perlu diketahui juga yang disebutkan dalam buku itu apa, ya, tingkatan ilmu yang seperti apa yang disebutkan.
Apakah bisa dibaca? Al-ilmu, al-jahlul basit, al-jahlul murakkab, al-waham, al-syak, al-jan. Baik, ya. Kalau yang dimaksud dengan itu adalah tingkatan pengetahuan seseorang, ya bukan tingkatan ilmu itu sendiri, tapi tingkatan pengetahuan seseorang. Ya, tingkatan yang pertama, misalnya tadi disebutkan al-ilmu. Al-ilmu ini maksudnya adalah seseorang mengetahui, misalnya nih kita anggap pengetahuan seseorang tentang puasa Ramadan misalnya. Ya, derajat ilmu itu maknanya seseorang benar-benar mengetahui bahwasanya puasa Ramadan ini wajib, tata caranya bagaimana, kemudian kapan dia berbuka, kapan dia sahur, apa yang harus dia lakukan ketika berpuasa, apa yang harus dia tinggalkan ketika berpuasa, kemudian sebaiknya dia sahur kapan, sebaiknya dia berbuka kapan, ya kemudian apa saja sih aktivitas-aktivitas sunnah yang bisa dilakukan selama dia berpuasa, dan seterusnya. Ini namanya ilmu. Kemudian ada al-jahlul basit. Al-jahlul basit ini kejahilan yang sifatnya tengah-tengah. Jadi ada beberapa hukum tentang puasa yang dia tidak ketahui. Misalnya dia ternyata belum tahu kalau selama puasa itu, kalau kita berkata yang tidak baik, itu bisa mengurangi pahala puasa, misalnya. Jadi ada beberapa poin ya tentang puasa yang dia tidak ketahui. Atau bisa juga yang dimaksud dengan al-jahlul basit adalah seseorang yang mengakui bahwasanya dia tidak tahu gitu, dan dia bertanya, ya dia bertanya kepada Ustadz, saya tidak tahu nih hukumnya ini bagaimana ya. Jadi dia menyadari bahwasanya dirinya tidak tahu. Ya, ini namanya al-jahlul basit. Jadi dia menyadari bahwasanya ada beberapa hal tentang puasa yang dia tidak tahu. Dia tanyakanlah kepada orang yang mengetahuinya. Ya, adapun al-jahlul murakkab ini adalah kebodohan yang ibaratnya kuadrat, ya, kebodohan yang berlapis-lapis. Jadi selain dia tidak tahu, dia juga tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ya, dia menyangka selama ini bahwasanya dia ini sudah tahu tentang segala hal, enggan menuntut ilmu, enggan bertanya. Ya, ini namanya kebodohan murakkab, kebodohan yang berlapis-lapis gitu. Kemudian ada al-waham. Al-waham ini Al-waham ini semacam persentase antara kejahilan dan ilmu seseorang. Jadi kalau waham ini ibaratnya persentase kejahilan dia 60%, persentase ilmunya hanya 40%. Jadi ilmu yang lebih condong kepada, jadi dia lebih banyak tidak tahunya dibanding tahunya. Ya, adapun al-zan ini persentase keilmuannya lebih tinggi. Jadi 60%-nya ilmu, 40%-nya kejahilan. Ya, seperti itu. Jadi kalau al-waham itu persentase kejahilan lebih besar, ya 60 banding 40 misalnya. Kalau al-zan itu persentase ilmunya lebih besar, 60 kebenarannya, ilmunya, 40 kejahilannya. Jadi ini pembahasannya masuk kepada tingkatan pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Seperti itu, wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Adi dan juga ada pertanyaan di WhatsApp. Mohon bantuannya untuk dibacakan Adi. Pertanyaan dari Adi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, untuk waktu melaksanakan sholat tahajud, apakah ada batasan waktu tertentu sebelum sholat subuh? Dan untuk sholat sunnah fajar, apakah sama dengan qobliyah subuh? Terima kasih sebelumnya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya, wa jazakallah khair wa barakallahu fiik, Adi. Jadi waktu sholat malam itu dimulai dari setelah sholat isya langsung sampai terbitnya fajar. Ya, adapun apakah ada waktu tertentu sebelum fajar yang merupakan waktu berhentinya kita sholat malam, wallahu a'lam, setahunya tidak ada ya. Jadi waktunya terhenti seiring dengan terbitnya fajar atau seiring dengan tibanya waktu sholat subuh. Setahunya seperti itu, wallahu a'lam. Jadi dimulai setelah sholat isya, ya, diakhiri dengan azan subuh, seperti itu. Adapun
sholat sunnah fajar itu ya ini maksud adalah sholat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. Itu kalau Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir juga sebelum kita tutup. Akh Agung ada di kiri. Mohon dibacakan. Ya, siap. Pertanyaan berikutnya Ustaz Afif. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Ahi Abizar. Semoga Allah merahmati Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan dan Allah merahmati kaum muslimin seluruhnya. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz singgung soal godaan syaitan yang bersumpah akan mengganggu manusia dengan berbagai khurafat dan meninggalkan sunnah. Apakah keputusan child free ketika sudah menikah itu termasuk meninggalkan sunnah? Apakah child free itu boleh? Syukron jazakallah khair Ustaz. Ya, child free ya, tentang tidak memutuskan untuk tidak memiliki anak ya pertanyaannya Pak Agung. Nah, Ustaz, benar. Jadi ini lagi memang lagi ramai tren ya diskusinya. Ya, lagi ramai. Wallahu a'lam, setahu ana ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam ya. Islam itu sangat menghasung umatnya untuk berketurunan ya, walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya boleh bagi seseorang untuk mengatur keturunan. Jadi bukan meniadakan keturunan sama sekali, tapi mengatur. Ini diperbolehkan. Misalnya dia melihat bahwasanya istrinya mungkin agak lemah atau dirinya mungkin tidak mampu, maka dia boleh menjarakkan antara anak-anaknya ya, mungkin 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali dan seterusnya sesuai dengan ya masing-masing kita mengetahui lah tentang hal ini. Ya, bisa jadi mungkin ada juga arahan dari dokter tidak boleh tidak boleh hamil dalam kurun waktu sekian lama. Jadi istirahat dulu kemudian boleh hamil lagi. Ini semuanya tergantung dengan kondisi masing-masing. Adapun dengan sama sekali meniadakan keturunan, ya sama sekali menyatakan saya tidak mau memiliki anak, ini hal yang terlarang dalam Islam. Hal yang terlarang dalam Islam. Karena Rasulullah SAW yang menghasung kita semua untuk memiliki keturunan, ya untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Ini yang Anda tahu, Allahu a'lam. Ya. Jadi meniad atau bertekad untuk tidak memiliki keturunan sama sekali adalah hal yang dilarang dalam Islam. Allahu a'lam. Masya Allah. Sepertinya kita sudah di penghujung waktu dari kajian pada malam hari ini. Beberapa maklumat dari Ana, insya Allah kita lanjutkan di pekan ke depan. Menunggu dari Ustadz untuk melanjutkan pembahasan 3 landasan utama atau salah satu usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala bersama Ustadz Afif Nafaldi Hafizahullah ta'ala. Ada pun kajian lain di ahensi mengaji di setiap Jumat ada pembahasan Arba'in Nawawi atau 40 hadis yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi. Pada Ahad setiap 2 pekan ada kajian khus akidah. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama ini bersama-sama dan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Ustadz, syukran jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya, atas untayan nasihatnya juga diberikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa merahmati, berkahi ilmu dan usia Ustadz, serta teman-teman semua di sini juga yang sudah membantu Agung, Akhidah Alfa, terus juga Akh Detre di Zoom dan Akh Joko, teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya Akh juga di sini ada Akh Ben yang sudah hadir, Masya Allah. Semua pertanyaan dari teman-teman sangat bermanfaat juga, terutama untuk Anda pribadi, karena Anda bisa mengambil faedah dari jawaban atas pertanyaan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin Ustaz, sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis ya Ustaz.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi syukran jazakumullahu khairan, terutama untuk Pak Ustadz Afif Nofaldi. Hafizakallahu ta'ala. Baik. Baik Ustadz. Wa iyyakum Ustadz. Hayakallah.